Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat, salam dan keberkahan kepada hamba dan utusannya, Nabi kita Muhammad, segenap keluarga dan sahabat beliau. Ya Allah, ampunilah kami, para guru kami, serta segenap kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin, pada kesempatan hari ini kami akan membawakan pembahasan yang bertema keutamaan istighfar. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menuturkan, Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hatiku pernah tertutup dan aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan selawat dan salam kepada beliau, segenap keluarga dan sahabat beliau. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepadaku. Jadikanlah aku manusia yang dapat memberi manfaat dengan ilmu yang Engkau ajarkan. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Perbaikilah segala urusan kami, dan janganlah Engkau menyerahkan seluruh urusan itu kepada kami, meskipun hanya sekejap mata. Amma ba'd. Sebelumnya, penulis kitab rahimahullah telah menyebutkan beberapa ayat dalam bab ini. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis yang dimulai dari hadis Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Lalu hadis berikutnya yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, yang di dalamnya dipaparkan tentang tanggapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepatuhan beliau dalam menaati perintah Allah Azza wa Jalla. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang gemar mengucapkan istighfar. Bahkan seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menuturkan, aku tidak pernah menjumpai seorang pun yang paling banyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu majelis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Al-Aghar bin Al-Muzani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hatiku pernah tertutup dan aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab Fathul Bari, Ayat rahimahullah menuturkan, yang dimaksud dengan al-ghain adalah sifat lalai dari berzikir kepada Allah yang mana sepatutnya senantiasa beliau amalkan. Sehingga apabila pada suatu waktu semangat beliau luntur untuk berzikir kepada Allah, beliau akan menganggapnya sebagai dosa. Kemudian beliau akan memohon ampun kepada Allah atas kelalaian beliau. Padahal kelalaian itu merupakan perkara yang manusiawi. Ada pula yang mengatakan bahwa al-ghain itu adalah sesuatu yang menimpa hati yang suci dari bisikan jiwa. Penulis kitab rahimahullahu ta'ala berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah hadis Abu Hurairah yang memiliki makna serupa dengan hadis sebelumnya yang menjelaskan tentang bilangan istighfar yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari. Pensyarah kitab ini rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bertobat dan beristighfar. Penulis kitab rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya engkau sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu, Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan istighfar dan mencintai Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu, Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka." Hadis ini bukanlah berisi ajakan untuk melakukan perbuatan dosa, akan tetapi di dalamnya terdapat anjuran untuk senantiasa beristighfar. Meskipun seorang hamba bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan perbuatan dosa, suatu saat dia pasti akan melakukan perbuatan dosa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti akan melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah orang yang segera bertaubat dari kesalahannya." Pensyarah kitab ini rahimahullah berkata, hadis ini menerangkan bahwa Allah mencintai tobat dan kembalinya seorang hamba kepadanya. Oleh karena itu, Allah menguji Adam alaihissalam dengan sebuah dosa yang mendorongnya untuk bertobat, kembali kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman, "Adam telah melanggar perintah Tuhannya dan khilaflah dia. Tuhannya kemudian memilihnya menjadi Rasul. Maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk." Surah Toha ayat 121. Penulis kitab ini rahimahullah berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kami pernah menghitung doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis, yaitu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis sahih. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini serupa dengan hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Al-Aghar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma tentang banyaknya istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis ini lebih detail dari dua hadis sebelumnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kami pernah menghitung doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis, yaitu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sesungguhnya Engkau zat yang maha penerima tobat lagi maha pengasih. Beliau mengucapkannya sebanyak 100 kali. Pensyarah kitab ini rahimahullah berkata, hadis ini mengisyaratkan adanya upaya berlebih untuk tunduk kepada Allah, sebagaimana terdapat isyarat bahwasanya di antara adab dalam berdoa adalah menutup doa dengan menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan kandungan doa tersebut. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan dan tobat, beliau menutup doa beliau dengan menyebutkan dua nama Allah, yaitu At-Tawwab yang artinya yang maha penerima tobat, dan Ar-Rahim yang artinya yang maha pengasih. Penulis kitab ini rahimahullah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senantiasa mengucapkan istighfar, maka Allah akan menunjukkan jalan keluar atas setiap kesulitan, memberinya kelapangan dalam setiap kesempitan, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini menghimpun 3 kebaikan di dunia, yaitu Allah akan menunjukkan jalan keluar atas setiap kesulitan, memberinya kelapangan dalam setiap kesempitan, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seluruh kebaikan ini akan diberikan di dunia. Adapun di akhirat, maka pahala orang-orang yang beristighfar sangatlah besar. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah seseorang yang menjumpai istighfar yang banyak dalam catatan amalnya. Makna hadis ini sahih dan memiliki riwayat penguat yang jumlahnya banyak, yang menunjukkan betapa banyaknya pahala dan agungnya pengaruh istighfar di dunia, seperti ucapan Nabi Nuh alaihi salam,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu." Surah Nuh ayat 10-12. Pensyarah kitab ini rahimahullah berkata, manfaat istighfar itu akan kembali kepada orang yang beristighfar di dunia dan di akhirat. Penulis kitab ini rahimahullah berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurus makhluknya, aku bertobat kepadanya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun ia pernah melarikan diri dari medan pertempuran. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Ia berkata, hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Gaya bahasa hadis ini merupakan gaya bahasa hadis yang agung karena ia menghimpun 3 perkara. Pertama, tentang permohonan ampunan. Kedua, tentang tauhid. Ketiga, tentang tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah. Istighfar dapat menghapuskan dosa, sedangkan tauhid dapat menghapuskan kesyirikan. Ada begitu banyak dalil yang menghimpun antara tauhid dan istighfar. Di antaranya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambik, yang artinya ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu. Surah Muhammad ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa istighfar dapat menghapuskan dosa, sedangkan tauhid dapat menghapuskan kesyirikan. Barang siapa mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurus makhluknya, aku bertaubat kepadanya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun ia pernah melarikan diri dari medan pertempuran. Melarikan diri dari medan pertempuran merupakan salah satu dosa besar yang telah disebutkan dalam hadis 7 dosa yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Disebutkan di antaranya yaitu melarikan diri dari medan pertempuran. Melarikan diri dari medan pertempuran merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Merupakan hal yang dimaklumi bahwa dosa besar itu dapat diampuni dengan taubat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami akan memasukkanmu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Surah An-Nisa ayat 31. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat wajib dari hari Jumat ke Jumat lainnya, dari Ramadan ke Ramadan lainnya, terdapat penghapusan dosa di antara ibadah-ibadah tersebut selama dosa besar itu dijauhi. Oleh karena itu, secara asal bahwa dosa besar tidak bisa dihapuskan dosanya kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, Maha hidup yang terus-menerus mengurus hambanya, aku bertobat kepadanya. Niscaya dosa-dosanya akan diampuni, meskipun ia pernah melarikan diri dari medan pertempuran. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Al-Hakim, dan dihukumi sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa istighfar dapat menghapuskan dosa, meskipun ia pernah melarikan diri dari medan pertempuran. Melarikan diri dari medan pertempuran merupakan dosa besar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis 7 dosa besar yang membinasakan, yang mana ini semua merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Di antara ulama, ada yang menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah istighfar yang diiringi dengan taubat, sebagaimana lafaz wa atubu ilaih, yakni ia tidak melakukan dosa secara terus-menerus, akan tetapi ia benar-benar bertobat darinya. Jika maksudnya adalah seperti ini, maka makna hadis tersebut dapat difahami, yaitu istighfar yang diiringi dengan taubat, karena taubat dapat menghapus dosa apabila pelakunya jujur dalam taubatnya. Oleh karena itu, mungkin saja maksud hadis ini adalah istighfar yang tidak dibarengi dengan dosa, yakni ia berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Ini disimpulkan dari lafaz wa atubu ilaih, aku bertobat kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Sebagian ulama ada yang menyimpulkan hadis ini bahwa mungkin saja sebagian dosa besar dapat diampuni dengan mengerjakan sebagian amal soleh, selama dosa besar tersebut tidak terkait dengan jiwa maupun harta, seperti lari dari medan pertempuran. Maka dosa semacam ini tidak terkait dengan jiwa maupun harta manusia. Kesimpulannya adalah, makna hadis yang pertama adalah makna yang lebih kuat, wallahu a'lam. Pensyarah kitab ini rahimahullah menjelaskan bahwa barang siapa yang beristighfar dan bertobat, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulunya istighfar adalah ucapan seorang hamba, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian dan janjiku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-nikmat-Mu kepadaku. Aku juga mengakui seluruh dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku, karena sejatinya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Barang siapa mengucapkannya pada siang hari disertai keyakinan, lalu ia wafat pada hari tersebut sebelum memasuki sore hari, niscaya ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari disertai keyakinan, kemudian ia wafat sebelum memasuki waktu pagi, niscaya ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Aku memohon kepada Allah atas dosa-dosa yang aku kerjakan dan dosa-dosa yang dikerjakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Inilah yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.